Perkenalkan, nama saya Maria Valentina HBD Rosari, NIM 2019-310-097. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami tentang bab 3, yaitu fungsi dan peran departemen dalam perusahaan agrobisnis. 3.1. Susunan pokok dalam usaha agribisnis. Usaha industri agribisnis yang dijalankan secara profesional mengikuti aturan-aturan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan lain pada umumnya. Adapun susunan manajemen pun dirancang sedemikian rupa dan dipelihara agar dapat memelihara lingkungan sehingga setiap individu yang bekerja di dalamnya dapat bekerja sama dalam kelompok secara baik guna mencapai tujuan perusahaan secara efisien. Susunan pokok dalam usaha agribisnis itu mengacu kepada tindakan perencanaan perorganisasian dan pengendalian yang dilaksanakan agar dapat menentukan dan mencapai sasaran yang diinginkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi. Dalam merancang susunan pokok tersebut, hendaknya dirancang sedemikian rupa agar hubungan antara manajemen dan organisasi dapat terjadi hubungan timbal balik yang baik karena keduanya saling memerlukan, sehingga dapat menghasilkan kerjasama yang lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun manajemen yang dibangun hendaknya dapat memperoleh kemudahan dalam mencapai efisiensi dan menyeimbangkan kegiatan yang ada dalam organisasi tersebut. Sebagai contoh, mudah yang sudah dikenal adalah koperasi, yakni lembaga yang dioperasikan dengan kepengurusan dan keanggotaan organisasi yang jelas. Demikian pula dengan barang dan jasa yang dikelola koperasi tersebut yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Dalam konteks koperasi, maka koperasi itu dapat berjalan baik apabila adanya kepengurusan dan kepemimpinan, perencanaan, penataan, dan pengawasan yang baik, yang dengan kata lain, manajemen yang tertata baik akan membawa kepada kelancaran organisasi yang baik pula. Perusahaan agribisnis pada umumnya adalah suatu susunan departemen dalam perusahaan industri. Dalam sebuah usaha industri, umumnya terdiri dari departemen Human Resource atau Personalia, produksi, penjualan dan atau marketing, dan akuntansi serta keuangan. Research dan Development yang biasanya masuk ke dalam departemen produksi, namun beberapa perusahaan memisahkan menjadi departemen tersendiri karena menganggap departemen ini mempunyai fungsi yang setara dengan departemen-departemen lainnya. Perkenalkan, nama saya Forestio Asgar dengan NIM 2019-310-051. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Departemen Human Resources Development. Departemen ini berurusan dengan perekrutan karyawan, mulai dari CAO hingga pada level terendah dalam perusahaan, beserta pengembangan karyawan selama bekerja pada perusahaan tersebut. HRD dapat mengukur kemampuan dan dorongan untuk terus mengembangkan keterampilan karyawan agar dapat membantu perusahaan untuk mempertahankan dan memotivasi karyawan. Pengetahuan tentang karakter manusia perlu diketahui oleh karyawan HRD untuk menempatkan orang yang tepat pada tempatnya. Right people in the right place. Setiap kepribadian adalah unik, dan teori tipe kepribadian ini hingga kini belum ada yang menggugat kebenarannya. Bahkan pengetahuan terkini menyimpulkan bahwa penggolongan tipe kepribadian ini termasuk dalam pengobatan Grace Arab yang berhasil dalam mengobati penyakit. Orang dengan tipe kepribadian sanguin umumnya yaitu optimis dan riang. Mereka menyukai petualangan dan memiliki toleransi risiko yang tinggi. Seseorang dengan tipe kepribadian phlegmatik biasanya adalah orang yang mencari kerukunan interpersonal dan hubungan dekat. Seseorang dengan temperamen kolerik murni biasanya adalah orang yang berorientasi pada tujuan.
Mereka serius dan mendalam serta menyukai hal-hal yang bermanfaat. Orang yang kepribadian melankoli tidak menyukai hal baru dan berpetualang. Mereka menyukai kerutinan dalam bekerja dan menikmati duduk berjam-jam pada tempat yang sama. HRD atau pengembangan sumber daya manusia mencakup peluang seperti pelatihan karyawan, pengembangan karir karyawan, manajemen pengembangan, kinerja, pembinaan, pendampingan, perencanaan suksesi, identifikasi karyawan utama. Penyaluran bantuan misalnya untuk uang kuliah dan bagai pengembangan organisasi. Fokus semua aspek pengembangan sumber daya manusia adalah pengembangan karyawannya yang paling unggul sehingga organisasi dan karyawan dapat mencapai tujuan kerja mereka dalam memajukan perusahaan. Melalui cara perusahaan dapat melayani pelanggan dengan baik. Namun, demikian pengembangan sumber daya manusia dapat bersifat informal, seperti dalam pembinaan karyawan oleh seorang manajer atau kelas pelatihan dan pengembangan internal yang diajarkan oleh staf internal atau konsultan. Juga dapat meningkatkan kepuasan karyawan melalui kegiatan mentoring oleh karyawan yang lebih berpengalaman, dan juga direkomendasikan untuk pengembangan karyawan. Melalui cara ini, maka karyawan senior yang dihargai dalam organisasi, pelatihan manajemen pun dapat dilakukan melalui penyediaan internal dengan memberikan tugas kerja yang menantang, apalagi dilakukan oleh manajer mereka secara langsung. Kondisi ini akan membangun atmosfer yang kondusif bagi karyawan karena mereka memperoleh umpan balik dari interaksi yang dibangun. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Frida Mamu, NIM 2019-3141. Di sini saya akan menjelaskan tentang Departemen Research and Development. Penelitian dan pengembangan yang sering disebut R&D adalah ungkapan yang mengacu kepada fase dalam kehidupan produk sebagai konsepsi produk. Artinya, ilmu pengetahuan dasar harus dapat mendukung kelangsungan hidup produk. Dan jika ilmu pengetahuannya kurang, maka hal itu harus dicari dari penelitian dan pengembangan hingga ditemukan produk yang lebih baik dari sebelumnya. Penelitian dan pengembangan R&D mengacu pada kegiatan investigasi yang dilakukan oleh perusahaan lain untuk memperbaiki produk, juga untuk memperbaiki prosedur yang ada atau untuk mengarah pada pengembangan produk dan prosedur baru. R&D merupakan bagian dari fase kehidupan produk. Dalam fase penelitian, jika ada ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan produk, maka hendaknya dapat mengembangkan produk yang bermanfaat. Selain produk, penyempurnaan lebih lanjut mungkin dapat dikategorikan sebagai rekayasa untuk memperbaiki produk sehingga produk dapat dibuat dengan biaya yang lebih menarik bagi konsumen. Bagi beberapa perusahaan, Departemen R&D merupakan investasi masa depan perusahaan. Oleh karena dianggap penting departemen ini, maka Departemen R&D berdiri terpisah dengan departemen lain. Namun, beberapa perusahaan akan mengembangkan dengan departemen produk karena berkaitan dengan produk. Perusahaan yang tidak menghabiskan cukup banyak waktu dan biaya yang dapat dihabiskan untuk penelitian dan pengembangan sangat bergantung baik pada bidang teknologi. Dan seberapa cepat fase Departemen R&D mungkin cukup untuk membelanjakan 2% dari pendapatan perusahaan, bukan keuntungan. Di pasar yang cukup stabil, namun jika kondisi berubah, maka perusahaan bisa menghabiskan 15% atau lebih untuk mengejar pasar yang meleset. R&D dapat dibedakan dalam penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar mengambil prinsip ilmiah dasar, dan penelitian terapan berupa mencari cara menggunakan pengetahuan dasar bagi kehidupan manusia yang lebih baik. Penelitian dasar umumnya dilakukan untuk wilayah akademis yang sering memperoleh dukungan dana dari dasar, juga merupakan studi sistematis yang bertujuan untuk pengetahuan, pemahaman dan pemahaman yang lebih lengkap mengenai aspek fundamental sebuah konsep atau fenomena. Penelitian dasar umumnya merupakan langkah awal
pengembangan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman informasi secara menyeluruh tanpa mengarah aplikasi terhadap produk kebijakan dan proses operasional. Dengan adanya kecepatan teknologi, maka penelitian dan pengembangan perlu dipertimbangkan agar pertumbuhan dan kemajuan perusahaan dapat tercapai, demi pula dengan kesejahteraan karyawan. Istilah penelitian dan pengembangan menjadi suatu bentuk produk yang ditunjukkan untuk memfasilitasi pengembangan produk masa depan atau meningkatkan produk dan atau prosedur operasi ini. Sebagai contoh, kelapa sawit yang awal mula sebagai bahan pangan bisa saja para Departemen R&D mengembangkan menjadi suatu bentuk produk yang dibutuhkan untuk kelancaran mesin-mesin pabrik. Misalnya, dibutuhkan untuk kelancaran mesin-mesin pabrik, misalnya barangkali pula produk baru tidak langsung dapat diproduksi dan dipasarkan, serta umumnya tidak dilakukan dengan harapan atau tujuan dari keuntungan langsung. Sebaliknya, ini difokuskan pada profitabilitas jangka panjang. Perusahaan yang mempunyai Departemen R&D biasanya merupakan perusahaan besar dengan modal besar untuk departemen tersebut. Perusahaan pun harus memperkirakan tingkat pengembangan modal yang disesuaikan dengan risiko pada pengeluaran litang, sehingga pasti melibatkan risiko modal karena tidak ada imbalan secara dan tingkat pengembangan investasi. Secara umum agak tidak pasti tingkat risiko modal pasti meningkatkan karena dalam diperuntukkan litbag. Penelitian merupakan studi sistematis dan pemurnian pengetahuan secara pemahaman untuk diterapkan pada pengembangan produk. Kebijakan produk baru atau porsi operasional yang bertumbuh. Penelitian dasar memakan waktu, sedangkan penelitian terapan bersifat melelehkan dan lebih mahal karena sifatnya dan rincian yang kompleks. Dalam sebuah perusahaan yang mengandalkan penjualan, penelitian pemasaran merupakan pilar dari sebuah kegiatan pemasaran. Tanpa riset demografis pengembangan yang bertumbuh, penelitian dasar memakan waktu, sedangkan penelitian terapan bersifat melelehkan dan lebih mahal karena sifatnya dan rincian yang kompleks. Dalam sebuah perusahaan yang mengandalkan penjualan, penelitian pemasaran merupakan pilar dari sebuah kegiatan pemasaran. Tanpa riset demografis pengembangan produk, tidak tahu fitur apa yang akan di sini menjadi produk yang masyarakat tidak akan tahu publikasi apa yang dibaca pelanggan. Atau topik yang akan diliputi wartawan. Penelitian digunakan untuk mengukur kebiasaan pembeli menggunakan produk. Pendapatan lainnya yang melibatkan pesaing. Semakin baik penelitian yang berhasil dilakukan, maka semakin sedikit dana yang akan terbuang, misalnya dengan membuat iklan yang tidak akan menjaga pelanggan atau malah membuat produk yang tidak akan dibeli siapapun. Saya atas nama Yohanes Fiskertalo, NIM 2019-310045. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Departemen Produksi. Departemen Produksi merupakan departemen yang secara langsung melibatkan kepada produk. Pada departemen ini terdapat sejumlah mesin untuk operasionalisasi pabrik, dari pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Sebagai contoh, kelapa sawit diolah menjadi minyak yang disebut CPO. Departemen Produksi merupakan area fungsional yang bertanggung jawab untuk mengubah input menjadi hasil akhir melalui serangkaian proses produksi. Manajer produksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bahan baku cukup tersedia dan dibuat menjadi barang jadi dengan efektif. Dia harus memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan lancar, dan prosedur wajib untuk membuat pekerjaan lebih efisien dan lebih efektif. Paling sedikit terdapat 5 subfungsi dalam Departemen Produksi. 1. Produksi dan perencanaan. Pada subfungsi ini akan menetapkan standar dan target untuk setiap bagian proses produksi. Kuantitas dan kualitas produk yang keluar dari jalur produksi akan dipantau secara ketat. 2. Pembelian. Dalam menjelaskan subfungsi ini,
Subdepartemen pembelian akan bertanggung jawab untuk menyediakan bahan baku yang memenuhi syarat dalam pembelian bahan baku yang dibutuhkan untuk menjaga agar proses produksi dapat berjalan dengan baik. 3. Peralatan. Subfungsi departemen ini akan bertanggung jawab terhadap kelancaran semua alat, suku cadang, dan peralatan yang dibutuhkan untuk melayani proses produksi. 4. Desain dan dukungan teknis. Subdepartemen ini akan bertanggung jawab untuk merancang produk baru atau memodifikasi yang sudah ada. Misalnya adanya kemasan baru dengan bentuk baru. Memperkirakan biaya untuk memproduksi dalam jumlah yang berbeda dan dengan menggunakan metode yang berbeda. 5. Operasional. Subdepartemen ini akan berkonsentrasi dalam pembuatan produk. Pada bagian ini termasuk pemeliharaan jalur produksi dan perbaikan lainnya yang diperlukan. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Damianti Gena, NIM 2019-3164. Di sini saya akan menjelaskan tentang Departemen Penjualan dan Marketing. Tugas dari Departemen Pemasaran adalah menjual dan mempromosikan produksi hasil produksi dan mendorong penjualan produk atau layanannya. Untuk itu, Departemen Penjualan dan Marketing perlu melakukan identifikasi target pelanggan. Bergantung pada seberapa besar perusahaan, maka hierarki perusahaan akan bervariasi. Perusahaan besar akan mempunyai direktur pemasaran, manajer, atau wakil presiden pemasaran. Mungkin juga ia yang akan memimpin produksi pula. Hal yang penting untuk diketahui adalah menjual produk relatif jauh lebih sulit daripada memproduksinya. Oleh karenanya, menjaga departemen pemasaran harus tetap utuh terlepas dari situasi ekonomi yang terjadi, sehingga perusahaan akan tetap terlihat mempertahankan penjualan dengan kuat. Fungsi departemen pemasaran adalah menerapkan fungsi manajemen yang berhubungan dengan pelanggan atau melacak dan memprediksi apa yang pelanggan inginkan dari produksi yang telah dihasilkan. Pentingnya penetapan harga. Menetapkan harga tidak saja berdasarkan kepada biaya memproduksi produk tersebut, tetapi juga banyak hal lain yang dipertimbangkan agar harga yang telah ditetapkan merupakan harga yang tepat atau pas dan diterima oleh pelanggan. Pertimbangan yang digunakan dalam penetapan harga produk diantaranya adalah harga pesaing, harga yang rasional, harga yang tidak mahal, harga yang tidak terlalu murah, sehingga pelanggan akan berpikir bahwa produk yang dihasilkan bermutu rendah, kondisi pasar, letak pasar, biaya pengembangan produk melalui serangkaian promosi dan sebagainya. Pentingnya promosi departemen pemasaran juga senantiasa berpikir untuk melakukan strategi promosi bagi produk yang dihasilkan dan kepentingannya bagi pelanggan. Dampak yang akan timbul dapat menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Kegiatan promosi dapat dilakukan melalui dari awareness atau menciptakan kesadaran akan sebuah produk hingga meyakinkan pelanggan untuk mencoba dan kemudian membeli produk tersebut. Pengembangan kegiatan baru bagian pemasaran hendaknya dapat bekerja erat dengan bagian penjualan sehingga dapat melahirkan suatu kegiatan baru. Hal ini dapat terjadi bila produk dengan versi baru, misalnya kemasan yang berubah, jenis flavor yang bertambah. Kondisi ini juga berarti merupakan kegiatan yang dapat mencakup identifikasi pasar baru untuk produk yang ada atau produk yang berganti kemasan misalnya. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah serangkaian cara untuk membuat pemasaran berhasil lebih baik.
Cara-cara tersebut merupakan taktik yang dijalankan dalam pemasaran produk sehingga perusahaan mempunyai kelebihan mengembangkan pemasaran produknya. Strategi pemasaran umumnya meliputi rencana pemasaran yang dirancangkan tentang jenis program pemasaran, apa yang akan digunakannya selama jangka waktu tertentu, dan bagaimana program tersebut akan dilaksanakan. Pemasaran strategi juga bisa membantu usaha pemasaran menjadi lebih inovatif dan lebih baik dalam menembus pasar. Pemasaran strategi harus memenuhi tujuan sebagai berikut. 1. Menetapkan tujuan yang realistis. 2. Menciptakan taktik bisnis yang lebih efektif. 3. Melewati kegagalan pemasaran di masa lalu. 4. Meningkatkan kinerja karyawan. 5. Mengidentifikasi cara paling baik agar operasi bisnis harus berubah lebih baik. Elemen kunci dalam strategi pemasaran yang sukses adalah 1. Adanya calon pelanggan. 2. Calon pelanggan mempunyai segmen tertentu dengan kebutuhan tertentu pula. 3. Calon pelanggan dapat diidentifikasi. 4. Memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan. 5. Memaksimalkan kekuatan perusahaan. 6. Menyesuaikan kebutuhan pelanggan. 7. Melakukan iklan, pameran, praksa hubungan masyarakat, menggunakan fasilitas internet sebagai titik penjualan yang efektif. 8. Melakukan monitoring dan evaluasi kelemahan dalam menjalankan strategi marketing. 9. Dana minimal karena sumber daya keuangan terbatas. 10. Reputasi belum mantap. 11. Sistem akuntansi yang kurang efisien. Kekuatan dalam menjalankan strategi marketing. 1. Meningkatnya permintaan dari sektor pasar tertentu. 2. Menggunakan internet untuk mencapai pasar baru. 3. Menggunakan teknologi pasar pada produk yang ditawarkan. Adapun halangan sebagai ancaman dalam melakukan strategi pemasaran adalah 1. Munculnya pesaing baru. 2. Terdapat produk baru yang lebih canggih daya, lebih menarik, lebih murah dari produk perusahaan. 3. Tertibnya aturan atau undang-undang baru sehingga biaya meningkat. 4. Situasi ekonomi sedang lesu sehingga mengurangi keseluruhan permintaan melalui strategi marketing dapat teridentifikasi kekuatan dan kelemahan internal dan dengan memahami keduanya serta mengetahui adanya peluang dan ancaman eksternal, maka antisipasi keadaan dapat ditangani dengan baik. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Elensiana Ambang, NIM 2019-3134. Di sini saya menjelaskan cara membuat e-com statement. Di setiap perusahaan industri, umumnya laporan laba rugi dikeluarkan setiap bulan untuk dibagikan kepada para manajer membacanya untuk mengevaluasi kinerja pada bagian yang dipimpinnya. Menganalisa hasil dari laporan itu mencoba mengatasi masalah yang terjadi apabila biaya membengkak pada bagian yang dikelolanya. Tentang laporan laba rugi, unsur utama yang diperlihatkan revenue atau penerimaan. Unsur kedua adalah cost of revenue atau biaya penerimaan cenderung naik pula seiring dengan kenaikan revenue yang akan terdampak pada keuntungan kotor perusahaan. Yang berikut, keuntungan kotor masih harus dikurangi dengan biaya operasional perusahaan yang terdiri dari pengeluaran karena penjualan pengeluaran umum dan untuk biaya di administrasi. Yang berikut, other income atau pendapatan lain-lain.
yang berikut. Provision for income tax adalah ketentuan untuk pajak penghasilan, yakni taksiran jumlah atau pajak penghasilan untuk tahun berjalan. Amortisasi adalah pengeluaran atau biaya yang dibebankan kepada suatu usaha untuk kelangsungan usaha tersebut, misalnya kunjungan rutin dari konsultan, termasuk biaya untuk akomodasi dan transportasi. EBITDA dapat digunakan untuk menganalisis dan membandingkan profitabilitas antara perusahaan kecil dan industri karena menghilangkan dampak keputusan pembiayaan dan akuntansi. Perhitungan EBITDA yang ringkas dapat ditunjukkan dalam contoh berikut. Sebuah perusahaan retail menghasilkan pendapatan 100 juta dan menghasilkan biaya produk sebesar 40 juta dan 20 juta untuk biaya operasional. Beban penyusutan dan amortisasi mencapai 10 juta, menghasilkan laba operasi 30 juta. Biaya bunga adalah 5 juta, menghasilkan laba sebelum pajak 25 juta, dengan tarif pajak 20%. Laba bersih sama 20 juta setelah 5 juta pajak dikurangkan dari pendapatan sebelum pajak. Dengan menggunakan formula EBITDA ditambahkan laba operasi. Kebiaya penyusutan dan amortisasi untuk mendapat EBITDA sebesar 40 juta. EBITDA merupakan cara pengukuran yang baik untuk mengevaluasi profitabilitas, namun bukan arus kas. EBITDA juga diartikan bahwa perusahaan menyiksakan uang tunai yang dibutuhkan untuk mendanai modal kerja dan penggantian peralatan lama. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Alfredo Junior, NIM 2019-310053. Baik, di sini saya akan menjelaskan Departemen Akuntansi dan Keuangan. Peran kunci dari Departemen Akuntansi adalah mencatat semua kegiatan uang masuk dan keluar dalam sebuah perusahaan. Sebagai contoh, membayar cicilan hutang usaha merupakan uang keluar yang harus dibayar tepat waktu. Peran Departemen Akuntansi juga mencakupi mengawasi peluang untuk menghemat uang, misalnya menentukan apakah ada diskon atau insentif yang tersedia untuk membayar vendor tertentu lebih cepat. Dengan demikian, tidak pernah terjadi adanya biaya keterlambatan pembayaran. Royal atau pembayaran gaji merupakan fungsi penting dari Departemen Akuntansi dan termasuk memastikan semua karyawan dibayar secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, pajak dihitung dengan benar dan pembayaran pajak tepat waktu kepada kantor pajak. Membuat laporan keuangan adalah alasan utama mengapa bagian akuntansi merupakan data Membuat laporan keuangan adalah alasan utama mengapa bagian akuntansi mengumpulkan data dengan benar dalam sistem komputer agar dapat menyiapkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk penganggaran, peramalan keuangan, dan produksi dan proses pengambilan keputusan lainnya. Dari menyiapkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk penganggaran, peramalan keuangan, dan produksi dan proses pengambilan keputusan lainnya. Dari bagian keuangan pun harus dilakukan kontrol keuangan yang mencakup pembagian tanggung jawab dan mengikuti standar prinsip akuntansi GAAP yang semuanya diimplementasikan dengan memperhatikan kepatuhan, menghindari kecurangan dan pencegahan pencurian. Selanjutnya, financial counter merupakan pemain kunci dalam Departemen Akuntansi dan bekerja sama dengan CFO dan Financial Director. Fungsi dan tanggung jawab mereka meliputi akuntansi keuangan, prinsip laporan, laporan analisis, penganggaran, manajemen proyek, dan banyak lagi.
Manajemen akuntansi bertanggung jawab atas kegiatan akuntansi perusahaan yang mencakup pemeliharaan dan pelapor baik dari segi biaya dan penyetoran uang yang harus sesuai dengan jumlah yang diterima. Manajemen akuntansi menetapkan dan menerapkan prinsip akuntansi berdasarkan persyaratan hukum dan kebijakan auditing. Selanjutnya, Income statement disebut pula sebagai laporan rugi laba, yakni laporan keuangan yang merinci kinerja keuangan perusahaan selama periode akuntansi tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau tahun. Kinerja keuangan dinilai dengan biaya melalui kegiatan operasional dan non-operasional. Pada perusahaan-perusahaan yang telah go public, maka income statement harus dilakukan kepada publik agar siapa saja dapat membaca kinerja perusahaan tersebut. Sebagai contoh, PT Astra Agrolestari merupakan sebuah perusahaan agribisnis yang telah terbuka, yakni mengeluarkan saham yang dijual kepada masyarakat, mempunyai nama pada pasaran saham sebagai AALI. Jika saham AALI sering memberikan keuntungan kepada para pemilik saham, maka nilai saham AALI menjadi perhatian masyarakat, terutama mereka yang tertarik bermain saham. Deretan saham-saham yang sering menguntungkan para pemain saham disebut sebagai saham blue chip. Di Indonesia, saham-saham selain AALI yang blue chip di antara saham BCA, Bank Mandiri dan saham lainnya. Ia merupakan tempat pembelian saham-saham yang sudah dikenal di dalam dan di luar negeri. Morningstar berperan tidak saja menjual saham-saham tetapi juga sebagai konsultan yang memberi konsultasi kepada masyarakat yang awam mengenai saham-saham untuk dipilih dan dibeli. Hal yang mengembirakan adalah AALI telah diperdagangkan pula oleh Wall Street Journal, yaitu pasar saham internasional yang berpusat di Amerika Serikat. Sekian dan terima kasih.